Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Ami Art Studio. Kali ini saya tetap berbicara menggunakan teks. Ya maklum lah, saya ini kan orang Kalimantan ya, agak sulit berbahasa Indonesia. Tapi nggak apa-apa, yang penting kan pembicaraan kita terarah dan jelas. Oke, bagi yang belum tahu, ini channel Ami Art Studio membahas seputar desain logo ya. Uh, yang kita bahas kali ini adalah kenapa desain logo bisa mahal. Baik, saya akan jelaskan kenapa desain logo itu mahal. Saya rasa ini cukup penting ya untuk dibahas, mengingat 8 dari 10 orang menganggap mendesain logo itu murah. Mudah dan tidak perlu dibayar mahal. Itu nyesek juga sih. Tapi nggak apa-apa lah, maklum lah. Waktu saya belum terjun di dunia logo, saya juga bingung kenapa logo itu bisa mahal. Setelah saya terjun, memang harus mahal gitu ya. Baik, ini dia prosesnya. Semoga dengan video ini calon-calon klien di luar sana menyadari bahwa saya desainer logo itu mumet. Maaf pemirsa. Oke, kita lanjut. Saya kasih contoh studi kasus. Beberapa waktu yang lalu ada klien dari luar meminta saya untuk mendesain logo untuk brandnya gitu. Mereka adalah penyedia layanan jasa shipping atau pengiriman via kapal laut dan ingin memperluas wilayah pengiriman ke berbagai negara. Dan mereka membutuhkan logo yang sangat formal dan harus berbeda dari logo-logo perusahaan sejenis. Kurang lebih briefnya seperti itu. Setelah itu saya membaca dan memahami brief yang ada. Langkah pertama yang saya lakukan adalah mencari poin dari brief tersebut. Poin-poin yang diperlukan harus mewakili perusahaan yang mereka jalankan saat ini agar logo terarah. Kalau desain logo itu nggak terarah, gimana ya? Nanti jadinya nggak sesuai tema gitu, nggak cocok sama perusahaannya, seperti itu teman-teman. Dan saya menemukan 3 poin atau kata kunci dari brief tersebut ya. Yang pertama adalah kapal, dan yang kedua memperluas, dan yang ketiga laut. Oke. Setelah saya menemukan beberapa poin, langkah kedua yang saya lakukan adalah mencari referensi simbol yang menggambarkan poin-poin tersebut. FYI, saya mencari referensi melalui Pinterest, Google, dan sedikit pengetahuan dasar tentang ilmu kias agar merumpamakan sifat dan suatu objek dan sebaliknya. Baik, sekarang saya sudah menemukan simbol yang mewakili poin-poin tersebut. Ini dia: haluan kapal, matahari, dan laut terbelah. Wah gila, mengerikan ya, laut terbelah. Kenapa di situ ada matahari? Apakah konsep ini keluar dari brief? Tentu tidak teman-teman. Begini, pada saat itu saya kesulitan menemukan simbol untuk poin memperluas, dan saya memakai simbol matahari karena pancaran sinarnya menyebar dan menerangi seluruh dunia, bahkan ke semak-semak sekalipun. Saya rasa itu cukup mewakili poin kedua, yaitu memperluas. Begitu teman-teman. Disinilah pengetahuan kias berperan. Oke, kita lanjut. Langkah ketiga adalah brainstorming atau menggabungkan 3 elemen. Maksud saya poin-poin brief tadi, untuk menjadi sebuah bentuk yang simple, formal, solid yang diperlukan oleh klien. Oke, ini bagian tersulit dari desain logo teman-teman. Karena ini proses yang sangat rumit dan butuh berhari-hari bahkan minggu atau bulan. Saya pernah mengerjakan sebuah logo selesai lebih dari 1 bulan. Insya Allah kalau nggak ada halangan dan videonya rame, ya kan, saya buat videonya. Komen di bawah ya. Oke, dan alhamdulillah proses logonya selesai. Ini dia hasilnya. Oke.
Saya akan sedikit jelaskan mengapa dan kenapa bentuknya seperti itu. Di mana mataharinya, di mana lautnya, di mana kapalnya. Ini saya jelaskan. Ini saya jelaskan haluan kapalnya. Ini bagian mataharinya, cahaya matahari maksudnya. Dan yang terakhir adalah laut terbelah. Sudah jelas? Oke. Jika logo sudah dianggap selesai, kita lanjut langkah yang keempat ya. Belum selesai sepenuhnya pemirsa. Langkah keempat yaitu memastikan logo yang kita buat tidak plagiat atau tidak nyiplak. Oke. Tidak nyomot di Google maksudnya. Proses ini bisa dilakukan melalui situs Yandex, Pinterest, dan banyak lagi. Di YouTube banyak yang membahas itu, tapi saya malas bahas itu ya. Jika logo yang kita buat ternyata menyamai desain lain dan desain tersebut lebih dulu rilis daripada desain yang kita buat, maka kita harus mendesain ulang dengan konsep yang baru agar terhindar dari plagiat, disengaja ataupun tidak. Seperti itu pemirsa. Alhamdulillah menurut website yang saya gunakan pada saat itu bahwasanya logo saya terbukti original dan bebas dari plagiat. Langkah kelima yaitu mengajukan desain kita kepada klien. Jika klien setuju dengan desain yang sudah kita buat, maka artinya proyek selesai 100% sukses. Namun jika klien tidak cocok dan menginginkan beberapa revisi, maka akan ada langkah keenam yaitu mengikuti maunya klien sampai puas. Tapi ini tetap ada batasannya pemirsa. Biasanya kalau desainer profesional itu membatasi revisi sebelum akad terjadi ya kan. Misalkan satu logo 1, berapa gitu kan, harus ada perjanjian. Sekian revisi sampai 3 kali, 5 kali, atau ya terserah desainer. Intinya jangan sampai enggak ada batasan, harus ada batasan. Oke. Nah itu dia proses desain logo yang saya lakukan setiap ada klien yang datang. Saya harap video ini dapat membuka mata hati calon klien untuk tidak menganggap receh seorang desainer logo dalam melakukan pekerjaannya. Oke, dan sebab itu pula para desainer profesional meminta DP atau uang muka sebelum mengerjakan sebuah proyek. Belum lagi para desainer mengeluarkan jutaan hingga puluhan untuk keperluan membuat sebuah desain, seperti laptop, PC, MacBook, iPad dan sebagainya. Seperti itu pemirsa. Bisa nggak desain logo pakai HP? Ya bisa lah, tapi kita akan bahas di video selanjutnya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.